Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang 100 strategi sukses ya teman-teman Sabtu Wage ya di tahun 2025. Ini mencakup aspek pribadi, profesional, finansial ya, sosial ya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, strategi pengembangan diri. Ini 1 sampai 25. Ya, tetapkan tujuan yang baik, tujuan yang spesifik, terukur dan realistis di dalam Anda. Mencapai ya, apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Artinya Anda harus punya tujuan hidup dulu. Ya. Kan ya enggak mungkin ya teman-teman ya. Kita mau melangkah tapi enggak tahu tujuannya. Ini kan ya lucu gitu. Ini harus Anda buat dulu. Selanjutnya, bangun kebiasaan untuk membaca buku ya, atau mendengarkan tentang materi-materi ilmu pengetahuan atau motivasi diri. Ya seperti materi yang saya sampaikan di channel ini kan motivasi diri gitu loh. Minimal setiap hari Anda harus lihat. Ya. Supaya apa? Supaya Anda ini dicas terus itu loh ya. Supaya semangat Anda ini tak cas terus itu bisa bangkit ya. Nah, atau Anda bisa melihat ya motivasi-motivasi yang lain. Usahakan Anda harus punya waktu 30 menit. Anda juga bisa melakukan dengan membaca. Ya. Selanjutnya, kuasai keterampilan manajemen waktu. Ya. Manajemen waktu ini mengatur waktu ya. Bagaimana Anda ini bisa mengendalikan waktu Anda. Kadang kita ini sulit ya untuk mengendalikan waktu, itu sangat sulit sekali ya. Karena beberapa keperluan, karena beberapa kepentingan, akhirnya waktu kita itu terbengkalai. Kalau sudah waktu kita terbengkalai, ya wes kita ini akan banyak masalah gitu loh ya. Ini yang harus kita hilangkan. Selanjutnya, meditasi ya, atau zikir. Ini harus Anda lakukan. Selanjutnya, belajar dari kegagalan ya. Belajar dari kegagalan dan terus berkembang. Jadi kalau misalkan Anda pernah gagal, jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai semangat untuk Anda tidak gagal lagi. Untuk Anda ini harus berkembang. Buat rencana hidup jangka pendek dan jangka panjang. Anda harus menentukan rencana hidup Anda jangka pendek apa, rencana hidup Anda jangka panjang itu apa, itu harus jelas. Ya. Kelola emosi dengan baik untuk hubungan yang lebih sehat. Ya, jadi Anda harus mengelola emosi Anda ini dengan baik. Ya. Supaya apa? Supaya Anda ini memiliki hubungan yang sehat. Prioritaskan kesehatan fisik ya, melalui olahraga yang teratur ya. Jadi kita juga butuh ya fisik kita ini yang sehat. Kelola emosi dengan baik untuk hubungan yang lebih sehat. Prioritaskan kesehatan fisik melalui olahraga yang teratur. Tingkatkan pola makan sehat dan seimbang. Pola makan sehat dan seimbang itu gini teman-teman ya. Paling sederhana gini ya. Anda makan sak piring, terus aktivitas Anda itu sesuai dengan sak piring tadi gitu loh. Jangan sampai ketika aktivitas Anda ini sedikit mangani sak piring ya. Artinya akan terbuang sia-sia gitu loh ya. Ya. Akhirnya numpuk ya, jadi penyakit. Makanan yang kita makan hari ini itu harus dibakar gitu loh ya. Menjadi sebuah tenaga yang itu bisa Anda gunakan untuk beraktivitas. Itu juga merupakan rasa syukur Anda kepada Tuhan. Misalkan ya hari ini ya, tadi pagi ya, jam berapa tadi? Jam 6:30 ya, saya sarapan pagi ya, pakai kangkung ya. Sarapan pagi pakai kangkung sama kerupuk saja gitu. Ya eseng-eseng kangkung sama kerupuk saja. Nah, saya gunakan apa aktivitas tadi gitu ya. Saya harus bisa menghabiskan ya makan tadi untuk aktivitas yang produktif ya, sampai nanti waktu makan siang gitu.
Begitu pula makan siang. Ya, kalau misalkan nanti saya makan siang, kalau tidak makan siang saya ngemil misalkan ya, beli katakanlah gorengan misalkan. Duh, gorengan itu harus saya habiskan energinya ketika masuk dalam tubuh saya. Ya, saya habiskan untuk apa? Untuk aktivitas gitu. Artinya makanan yang masuk itu berubah jadi tenaga kita gunakan untuk sisi positif yang ada di dalam diri kita, untuk sesuatu yang positif. Caranya seperti itu. 10. Ini nomor 10 ya. Tadi 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 25. Ini sudah nomor 10. Kurangi konsumsi media sosial yang tidak produktif ya. Jadi kadang kita itu ya scroll itu teman-teman ya. Kebanyakan scroll kita itu kadang. Scroll. Itu menghabiskan waktu loh teman-teman. Loh iya. Saya sendiri ya scroll itu di mana itu? Di TikTok itu ya. Tak scroll ya. Kebetulan 1 minggu ini ya. Saya ini beberapa hari live ya di TikTok itu. Saya scroll ya. Scroll enggak sadar waktunya habis itu. Ini juga harus dikurangi ya. Kecuali memang positif ya. Kebetulan di TikTok saya ini juga ada sisi positifnya ya. Saya jadi affiliate ya. Jualan barang ya. Bukan jualan barang milik pribadi ya. Tapi milik orang lain ya. Misalkan mic yang saya pakai ini saya upload ya. Saya buatkan video, saya jual. Ya saya dapat komisinya gitu. Tapi ada sisi negatifnya itu ya tadi itu scroll itu ya. Ya. Ini harus diatur ya. Harus ditindaklanjuti ya. Jangan di loss ya. Selanjutnya latih keterampilan bicara di depan umum ya. Anda harus belajar ya. Bagaimana komunikasi di depan umum. Tingkatkan kepercayaan diri melalui pencapaian kecil ya. Yo, tujuan kita besar ya, tapi ketika kecil bisa Anda dapatkan terus ditingkatkan. Hindari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Fokus pada peningkatan keterampilan inti. Belajar keterampilan baru yang relevan dan ngetren. Loh, sama kayak saat ini ya. Saya belajar TikTok ya, Ini kan media yang lagi booming untuk sekarang ini ya. Nah, saya belajar ya, walaupun katakanlah tuwek gitu ya. Mempelajari, memahami itu serodok lelet gitu ya. Tapi keinginan saya belajar, keinginan saya untuk meningkatkan ya pendapatan saya ya, itu yang memberikan semangat. Saya harus bisa, saya harus belajar. Nah, jadi tidak hanya saya sampaikan ya teman-teman, tapi juga tak praktekkan ya di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, gunakan jurnal harian untuk refleksi diri. Artinya apa? Setiap hari ini Anda harus punya catatan. Apa aktivitas Anda hari ini gitu ya. Sudah berapa manfaat yang bisa Anda dapatkan untuk hari ini. Ini penting ya. Selanjutnya, atur waktu khusus ya untuk keluarga dan teman ya. Untuk keluarga dan teman. Kadang kita ini sulit ya seperti ini ya. Kayak seperti ini teman-teman ya. Hari ini ya saya dapat WA ya sama teman-teman ya, alumni di kampus itu ya. Ayo ketemuan di Malang gitu loh ya. Kadang yo kita berpikir gitu ya. Kalau saya ketemuan di Malang ya, saya menghabiskan waktu banyak ya, saya tidak bisa kerja, terus anak saya makan apa gitu. Kadang mikir juga seperti itu gitu. Akhirnya apa? Tidak bisa datang ke sana. Nah, itu kadang yuk merasa bagaimana gitu ya. Nah, itu hidup itu pilihan. Nah, ini kewajiban kok kita kasih makan nafkah anak, kewajiban. Kita silaturahmi seperti itu bukan kewajiban, itu sunnah gitu.
Ya, nah, kadang kita dihadapkan semacam itu. Ya, makanya supaya hal itu tidak terjadi, maka Anda harus sukses. Itu kuncinya di situ. Anda harus sukses. Ya, jadi jangan pesimis, jangan menyesal, jangan katakanlah minder ya. Kalau dikatakan minder ya minder, tapi jadikan sebagai motivasi Anda harus bisa sukses sehingga Anda punya waktu gitu loh ya. Ketika ada teman Anda ngajak reuni, Anda punya waktu, Anda sudah tidak bingung ya mikir urusan finansial. Selanjutnya, lakukan perjalanan ya untuk memperluas wawasan ya. Jadi perjalanan ini perjalanan pikir ya teman-teman ya. Artinya Anda harus banyak belajar ya, supaya wawasan Anda semakin luas ya. Pelajari bahasa asing ya, bagi yang ada di perusahaan atau bagi yang katakanlah masih sekolah, ini penting ya bahasa asing, karena memang rata-rata ya perusahaan-perusahaan itu selalu menginginkan ya kualifikasi itu bahasa asing gitu ya. Ini juga penting ya. Selanjutnya, cari guru yang terbaik ya. Cari mentor yang terbaik. Tetapkan batasan untuk menjaga keseimbangan hidup, berani keluar dari zona nyaman, lakukan evaluasi diri setiap bulan, ikuti seminar atau pelatihan pengembangan diri, jadikan belajar sebagai kebiasaan. Ya, jadi belajar itu adalah kebiasaan yang itu bisa meningkatkan kualitas diri Anda. Selanjutnya, strategi profesional dan karir ya. Tingkatkan keahlian digital ya. Penting kita ini meningkatkan keahlian digital kita ya. Teknologi kayak itu ya. Saya mempelajari YouTube ya programnya. Saya mempelajari TikTok ya. Nah, itu kan bisa kita gunakan bagaimana dengan platform-platform tadi kita bisa marketingkan diri kita bisa bentuk personal branding, kita bisa jualan. Ya, jangan berpikir wah TikTok joget-joget tok ya, jangan. Ya. Di sebuah komunitas itu selalu ada positif, selalu ada negatif. Anda ikut yang positifnya, yang negatifnya Anda usah. Bangun portofolio Anda atau profesional yang kuat ya. Nah, ini biasanya portofolio ini dibuat di website ya. Kalau Anda punya website, Anda buat perencanaan bukan perencanaan, hasil dari kerja Anda itu ditampung di website, sehingga ketika orang itu melihat untuk menggunakan jasa Anda, untuk menggunakan merekrut Anda, ini benar-benar bisa meyakinkan ya. Perbarui profil link ID ya. Ini ada ya link ID ya. Saya dulu pernah buat ya, tapi tak hapus teman-teman ya, karena sudah tidak bekerja di perusahaan lagi, sudah tak hapus. Ada itu link ID ya, coba Anda install profil link ID itu ada ya. Riwayat hidup, daftar riwayat hidup ya, sekolah di mana, pekerjaan apa ya, keahliannya apa ya, prestasinya bagaimana, itu ditulis, sehingga pencari kerja itu melihat link ID-nya, cukup menghubungi link ID-nya. Jadi ibarat itu menawarkan diri secara pasif ya, bukan aktif, pasif. Profil link ID. Jalin koneksi dengan profesional ya. Jadi perbanyak teman Anda yang katakanlah memiliki profesional ya di bidang industri. Hadiri konferensi atau web untuk memperluas jaringan ya. Pelajari manajemen proyek dan kepemimpinan. Belajar manajemen diri, memimpin. Perbanyak sertifikasi di bidang yang Anda minati ya. Nah, ini penting ya teman-teman Sabtu Wage ya. Anda kalau misalkan mau melamar di sebuah perusahaan ya, Anda masih fresh graduate, baru lulus kuliah, lulus SMA. Nah, itu perbanyak training ya, perbanyak sertifikasi keahlian. Ini akan memudahkan Anda ya di dalam karir Anda. Selanjutnya, kontribusi dalam komunitas sosial. Ikut komunitas sosial yang ada di sekitar Anda.
Tingkatkan produktivitas, ya. Gunakan teknologi dengan efisiensi kerja. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya gunakan efisiensi kerja, ya. Efisiensi kerja. Nah, menggunakan teknologi, ya. Jadi teknologi ini bisa untuk mengefisiensi kerja. Contoh, ya, contoh paling sederhana, ya. Misalkan Anda ini punya usaha, ya, Anda punya usaha catering, ya, misalkan, ya, atau jualan makanan seblak misalkan, ya. Saya kira usum seblak itu. Seblak ini saya rasa bukan makanan Jawa, ya. Maksudnya apa? Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Seblak itu Jawa Barat kalau tidak salah, ya. Ya. Nah, ini tinggal difoto, ya, diupload ke Facebook gitu, diupload ke YouTube, diupload ke TikTok, akan menyebar seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, ini kan kita berusaha untuk menggunakan sebuah teknologi untuk efisien marketing kita, gitu. Ya banyak lagi, ya, misalkan Anda punya beli program untuk Anda jualan, misalkan Anda jualan kayak sembako, ya, jualan sembako di rumah Anda, ya. Terus Anda beli program kasir itu kan ada toh. Sekarang ini tidak mahal, tidak kayak zaman dulu puluhan juta. Sekarang mungkin sejuta sudah dapat. Itu akan mengurangi akan mengurangi, ya, kinerja Anda gitu loh, waktu Anda untuk mencatat itu. Tinggal Anda, ya, barang yang Anda beli apa yang Anda jual itu kasih barcode, scan tes sudah masuk, ya. Laporannya sudah masuk, akhir bulan tinggal di print out gitu, ya. Akan ketemu pendapatan berapa, pengeluaran berapa, laba berapa, rugi berapa, itu akan ketemu. Nah, inilah manfaat teknologi, ya. Selanjutnya pelajari teknik negosiasi, ya. Negosiasi, persuasi, ya, pendekatan, ya, ini penting, ya, bagi teman-teman Sabtu Wage. Jadilah adaptif terhadap perubahan teknologi. Berani mengambil resiko terukur di dalam karir Anda. Fokus pada solusi, bukan masalah. Dokumentasikan pencapaian karir Anda, gitu loh, ya. Lakukan evaluasi rutin terhadap pekerjaan Anda. Ajukan ide-ide inovatif di tempat kerja. Tingkatkan kemampuan kerjasama dengan tim. Hindari konflik dengan rekan kerja. Cari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Pelajari tren industri untuk tetap relevan. Tawarkan nilai lebih kepada perusahaan. Bangun merek pribadi sebagai seorang ahli. Berinvestasilah dalam alat atau perangkat pendukung kerja. Cari peluang kerja remote untuk fleksibel, ya. Sekarang ini, ya, pekerjaan yang menyenangkan, ya, menurut saya itu, ya, afiliator itu, ya. Itu bisa dikerjakan di mana saja, gitu, ya. Ya, Anda buat video, ya. Nah, terus tinggal Anda upload. Itu nanti semakin banyak, ya, semakin banyak video yang Anda buat, maka kemungkinan besar, ya, pendapatan Anda juga akan semakin besar. Dan kerjanya itu enggak monoton gitu loh, ya. Anda bisa kerja di mana saja asalkan ada internet, ya. Anda bisa buat video gitu loh, ya. Nah, itu melalui HP gitu loh, ya. Ya. Selanjutnya, buat anggaran bulanan yang terperinci, ya. Artinya pengeluaran Anda dalam satu bulan ini harus jelas. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sisa atau lebih. Nah, ini untuk menentukan kebijakan Anda selanjutnya. Selanjutnya, sisihkan, ya. Ini 51 sampai 75, ya. Sisihkan 20% dari penghasilan untuk tabungan atau investasi. Jadi ketika Anda mendapatkan hasil, entah Anda kerja harian, entah mingguan, entah bulanan, itu potong di awal sebanyak 20%. Ya, investasikan. Ya. Kalau tidak Anda nggak memiliki investasi, ditabung. Caranya seperti itu. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Pelajari dasar-dasar, ya, investasi. Fokus pada penghasilan pasif,
seperti properti, ya, dan sebagainya. Disverifikasi investasi Anda. Gunakan aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran. Nah itu tadi ya. Program itu misalnya Anda jualan itu kan ada tuh. Atau misalkan Anda ini ya, terbiasa beli online itu kan ada tuh riwayat pinjaman. Itu coba ditotal berapa. Ya. Atau ketika Anda katakanlah transfer ya melalui bank ya, Brimo tak apa itu kan ada tuh pengeluarannya berapa, 1 bulan pengeluarannya berapa, itu kan kelihatan, sehingga itu akan membantu Anda untuk melakukan penghematan. Lunasi utang dengan strategi ya, lunasi utang. Kalau Anda punya utang, segera dilunasi. Kalau tidak, itu masalahmu yang paling krusial, karena utang itu membelit. Ya. Hindari pembelian impulsif ya, tanpa memikir ya, atau menunda keputusan ke belanja. Cari peluang usaha sampingan untuk tambahan penghasilan. Beli barang berkualitas yang tahan lama. Belajar tentang peluang-peluang yang baru. Jangan tergantung pada satu sumber penghasilan. Manfaatkan program diskon ya, cashback atau diskon ya ketika Anda belanja. Bangun dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran. Asuransikan aset penting seperti kendaraan dan rumah. Belajar manajemen pajak untuk menghemat biaya. Gunakan ya pengeluaran Anda dengan bijak. Hindari skema investasi yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Banyak tuh investasi bodong itu ya, yang menggambarkan, menggiurkan, apalagi di dunia sekarang ini ya. Kita mendapatkan informasi itu sangat mudah sekali. Tapi yo hati-hati, bisa jadi itu adalah jebakan tipuan. Pelajari kewirausahaan untuk peluang bisnis. Rencanakan pensiun dini. Gunakan uang untuk pengalaman, bukan hanya barang. Lakukan evaluasi kerja setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya 76-100. Strategi sosial dan hubungan. Bangun hubungan dengan orang-orang positif yang suportif. Jaga komunikasi yang baik dengan keluarga. Kontribusi pada kegiatan sosial dan komunitas. Berikan ekspresi kepada orang-orang di sekitar Anda. Pelajari keterampilan mendengarkan aktif. Tingkatkan kemampuan empati. Hindari gosip dan fokus pada hubungan yang sehat. Atasi konflik dengan pendekatan solusi. Sisihkan waktu untuk teman-teman lama. Tawarkan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Tingkatkan relasi profesional melalui jaringan. Ikut serta dalam kelompok atau komunitas hobi. Lakukan perubahan kecil secara konsisten. Hormati pendapat orang lain meskipun berbeda. Pelajari budaya yang lain untuk memperluas wawasan sosial Anda. Jadi sukarelawan ya untuk kegiatan amal ya. Kurangi waktu bersama orang yang memberikan dampak negatif. Bangun hubungan yang saling menguntungkan. Hormati waktu orang lain dalam komunikasi. Beranikan diri untuk meminta maaf jika salah. Pelajari bahasa cinta pasangan Anda. Tunjukkan rasa syukur kepada orang-orang yang membantu Anda. Tingkatkan komunikasi dalam hubungan yang romantis. Bangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Jadilah orang yang konsisten dan dapat diandalkan. Itulah teman-teman ya strategi yang bisa Anda lakukan di tahun 2025 ya. Semoga teman-teman Sabtu Wage sukses selalu dimanapun Anda berada. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.